Baik pemirsa, kami tayangkan kembali siaran sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Sinode Gemim. Kali ini pemeriksaan dua terdakwa yakni Steve Keppel dan Hein Arina. Yang terbilang pemeriksaan cukup singkat, hanya sekitar 36 menit untuk terdakwa Steve Keppel, sementara untuk terdakwa Hein Arina hanya memakan waktu sekitar 60-an menit. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Manado Senin 10 November 2025 ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Peten Sile SHMH dan Hakim Anggota Irianto Tiranda SHMH serta Hakim Ad Hoc Kusnanto Wibowo SH. Tidak seperti pemeriksaan terhadap terdakwa Jeffrey Korengkeng, Freddy Kaligis, dan Asyano Kamikawatu yang dibombardir dengan pertanyaan dari tim majelis hakim dan ditegur dengan keras. Namun pada pemeriksaan terdakwa Steve Keppel dan Hein Arina, majelis hakim lebih bersahabat. Dan pertanyaan-pertanyaan yang digali majelis hakim lebih dominan kepada asal-muasal siapa yang meminta dukungan dana hibah. Berikut kami siarkan potongan-potongan jalannya sidang dan fakta-fakta persidangan yang terungkap saat pemeriksaan terdakwa Steve Keppel dan full siaran pemeriksaan Steve Keppel. Apa saudara pernah terlibat dalam proses pencairan dana hibah maupun penggunaannya? Baik yang mulia, untuk proses pencairan dana hibah kami sudah tidak terlibat, tapi dalam pemanfaatan dana hibah itu sendiri pada akhirnya kami jadi terseret karena diberitahu bahwa kami menggunakan dana hibah dalam pertemuan karya pemuda ini. Saudara diberitahu oleh siapa bahwa saudara menggunakan dana hibah dalam perkemahan? Ya, kami Di mana saudara sebagai ketua umumnya? Ya, benar begitu. Iya. Benar begitu. Kami diberitahu oleh pihak dari bagian keuangan karena dikatakan kami menggunakan dana hibah. Makanya di laporan pertanggungjawaban itu disampaikan ada 3 kali transfer dari pemerintah provinsi ke Gemim dan dari Gemim ke panitia 1 kali transfer. Apa benar saudara tidak terlibat dalam transfer dari Pemprov ke Gemim terkait dengan perlembagannya perkemahan? Ini terlibat yang mulia karena kami hanya menandatangani NPHD khusus sebagai saksi karena sebagai staf gubernur. Sama sekali saudara tidak tahu. Tidak tahu. Karena itu dilaksanakan sendiri oleh instansi pelaksana itu lagi keseluruhannya. Soalnya itu ada penambahan dari nilai yang semestinya tidak sebanyak yang diberikan oleh Pemprov khusus untuk perkemahan. Ya, dalam rangka merevisi, mengutak-atik nilai pemberian hibah dari Pemprov ke Gemim, kami tidak lagi terlibat. Yang kami juga terlibat pada saat penyusunan awal, bagaimana menentukan sesungguhnya total dana hibah yang diberikan ke Pemprov. Ya. Saya ingin mengulang kembali pertanyaan saya sebelumnya. Mengapa panitia perkemahan itu menggunakan dana hibah segitu besarnya, 1 miliar kalau nggak salah? Mengapa? Ya, baik yang mulia. Yang pertama, nilai manfaat dari dana hibah, dana perkemahan itu tidak sepenuhnya hanya semata-mata untuk perkemahan, tapi kami gunakan untuk penyiapan lahan, pembangunan infrastruktur area pelaksanaan perkemahan itu sendiri. Yang saya katakan di waktu lalu, ada 1 kilometer kurang lebih jalan baru yang kami bangun. Ada 15 kubik bak penampungan air bersih. Ada kurang lebih 100 MCK yang terbangun. Paling tidak, ini akan segera dikembangkan pada saat selesai pelaksanaan perkemahan ke warga masyarakat yang ada di sekitar itu. Apakah rencana panitia mengadakan perkemahan itu memang
didanai. Sejak awal ada di pikiran bahwa itu akan didanai oleh dana hibah, ataukah sebenarnya ini dalam perjalanan baru tiba-tiba muncul untuk menggunakan dana hibah, tapi dari awal sebenarnya tidak terpikir untuk menggunakan dana hibah dan mencari jalan lain. Baik yang mulia, sejak awal kami tidak pernah memikirkan bahwa pelaksanaan acara akan didanai dengan dana hibah. Yang ada dalam benak kami adalah bagaimana demi bisa membantu membiayai pelaksanaan kegiatan ini dengan baik. Berarti saudara mau menggunakan logika, Bapak, itu kan tujuan lain sebenarnya. Kan itu kan semacam pembangunan infrastruktur. Kenapa itu tidak punya alokasi anggaran yang lain? Kenapa harus menggunakan judul perkemahan? Gitu. Ya, baik yang mulia. Perkemahan itu sendiri semata-mata tidak hanya untuk perkemahan, tapi kayak adanya tenda rigi, itu juga dalam rangka menunjang perkemahan. Iya. Adanya sound system, adanya videotron, adanya infrastruktur khusus untuk memudahkan para peserta dalam pelaksanaan perkemahan itu sendiri. Nah, kita juga ke pramuka, kita sudah berbeda. Kita justru mencari daerah yang punya tantangan, bukan dibuat bagus baru kita berkemah, kan gitu. Kita ini kan, bagaimana ini sudah di zaman modern ya, berkemah itu diberi sesuatu yang bagus. Terus apa manfaat berkemah? Berkemah itu mestinya di daerah yang hancur-hancuran. Nah, itu kita suruh, ini berkemah di situ, mentalitasnya terbangun, susahnya. Kalau Pak berpikir bahwa bikin bagus, berkemah itu berkemah bertamasya atau berrekreasi, itu jadinya Pak Sekda Provinsi. Ya, baik yang mulia, terima kasih. Berarti saudara mau menggunakan logika, Pak, itu kan tujuan lain sebenarnya. Kan itu kan semacam pembangunan infrastruktur. Kenapa itu tidak punya alokasi anggaran yang lain? Kenapa harus menggunakan judul perkemahan? Gitu. Ya, baik yang mulia. Perkemahan itu sendiri semata-mata tidak hanya untuk perkemahan, tapi kayak adanya tenda rigi, itu juga dalam rangka menunjang perkemahan. Iya. Adanya sound system, adanya videotron, adanya infrastruktur khusus untuk memudahkan para peserta dalam pelaksanaan perkemahan itu sendiri. Nah, kita juga ke pramuka, kita sudah berbeda. Kita justru mencari daerah yang punya tantangan, bukan dibuat bagus baru kita berkemah, kan gitu. Kita ini kan, bagaimana ini sudah di zaman modern ya, berkemah itu diberi sesuatu yang bagus. Terus apa manfaat berkemah? Berkemah itu mestinya di daerah yang hancur-hancuran. Nah, itu kita suruh, ini berkemah di situ, mentalitasnya terbangun, susahnya. Kalau Pak berpikir bahwa bikin bagus, berkemah itu berkemah bertamasya atau berrekreasi, itu jadinya Pak Sekda Provinsi. Ya, baik yang mulia, terima kasih. Bahwa kebetulan pada saat survei awal yang kami saksikan memang topografi kontur daerah yang akan dilaksanakan ini terbukti. Ini akan menyusahkan mereka dalam hal aksesibilitas. Iya, justru menyusahkan itu yang kita cari sebenarnya. Pak Sekda ini, Pak, pernah pramuka tidak? Ini pernah. Pernah. Kita itu ya kadang-kadang kita juga bingung kenapa perkemahan ditaruh di Cibubur, tempat yang bagus-bagus. Harusnya taruh pinggir di Flores sana yang air susah, batu, gunung, jurang. Kemah di situ supaya dia tahu. Jadi yang mulia, memang tidak sepenuhnya segala sesuatu akan jadi mudah dengan terbangun infrastruktur. Yeah.
tidak sepenuhnya. Oke lah, saudara masih tetap dalam pemikiran itu kan. Siap. Kita ini hanya mau mengganggu, melacak konstruksi pikirnya demi atau panitia. Kenapa berkemah dikasih jadi seperti orang yang jadi menikmati kemewahan atau apa kemudahan, padahal tujuan perkemahan itu harusnya bikin mentalitas mereka tahan banting, situasi yang benar-benar dibuat. Bila perlu barang bagus dibikin rusak, seperti orang off-road itu. Padahal medannya sudah bagus, terus sengaja kasih rusak supaya dong off-road. Ini malah tak balik, barang rusak dikasih bagus disuruh berkemah. Tapi sudah. Yang kedua, apakah panitia sudah menyampaikan rencana sejak awal kepada Gemim, kemudian Gemim mau memberikan dana sebesar itu kepada panitia? Ya, baik yang mulia. Ataukah di tengah jalan baru permintaan bertambah, akhirnya Gemim mau tidak mau ya sudah beri aja. Memang yang kami masukkan itu pada akhirnya rencana penganggaran sebelum kami mengusulkan itu sebelum pelaksanaan atau setelah kami melaksanakan survei lapangan dan kami mengajukan proposal ke Gemim seperti nilai yang kami butuhkan. Terakhir dari saya, apakah rencana ya panitia mengadakan perkemahan itu memang didanai sejak awal, ada di pikiran bahwa itu akan didanai oleh dana hibah, ataukah sebenarnya ini dalam perjalanan baru tiba-tiba muncul untuk menggunakan dana hibah, itu dari awal sebenarnya tidak terpikir untuk menggunakan dana hibah dan mencari jalan lain. Baik yang mulia, sejak awal kami tidak pernah memikirkan bahwa pelaksanaan acara akan didanai dengan dana hibah. Yang ada dalam benak kami adalah bagaimana Gemim bisa membiayai pelaksanaan kegiatan ini dengan baik. Saudara terdakwa, selain dari dana kemahan itu ada dana dari mana lagi diterima oleh panitia? Baik, kami edarkan semacam proposal permohonan bantuan dari warga jemaat. Maka itu nilai pertanggungjawaban kami itu 1,50 miliar. Melebihi dari dana hibah yang diberikan kepada panitia. Saudara pernah menerima sesuatu dari ajudan saudara berupa bungkusan, Dalam bentuk uang tidak pernah. tapi bukan dalam bentuk uang, barang itu ada terima. Kalau dokumen untuk ditandatangani paling sering. Dokumen untuk diparaf paling bagus. Keterangan ajudan saudara bahwa pernah Freddy menitipkan sesuatu kepada ajudan saudara, lalu diserahkan ke saudara saat sudah mau pulang ke Kesemua. Kalau dalam bentuk tunai tidak pernah. Tidak pernah. Kalau dalam bentuk berkas dokumen sering. Paling bagus. Jadi bekas, bukan barang-barang Bukan dalam sesuatu. bentuk tunai. Baik. tahun-tahun sebelumnya. Panitia pertama membiayai sendiri dan tidak pernah dibiayai oleh ini. Kami tidak pernah mendapat informasi itu, tapi kami hanya diberitahu bahwa kami akan menerima bantuan atau bukan akan menerima, akan berusaha mendapatkan bantuan dari pihak-pihak keluarga jemaat seperti itu.
Kami hanya menerima proposal bahwa dari ini mengajukan bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Seperti itu. Itu di tahun berapa? Saya sudah lupa. Untuk IPA tahun berapa? Untuk IPA tahun 2020. Sampai bilang tadi 11 bulan. Jadi untuk proposal yang diberikan tadi dari bidang kesehatan. Seingat saudara, apakah itu dibahas di APD? Karena pembahasan di rapat di APD tadi di tahun sebelumnya. Ini untuk detail isi proposal tidak kami bahas lagi karena ada yang dinamakan tim evaluasi proposal. Ya, kami tidak membahas mengenai detail isi proposal, tetapi apakah proposal yang saya jelaskan tadi dibahas di tahun sebelumnya di rapat di APD? Seingat saya. TAPD itu hanya membahas alokasi makro dari tiap SKPD yang akan menerima alokasi anggaran. Seperti itu. Ketika itu di 2022 berarti saya di APD sebagai apa? 2022 sejak terhitung mulai tanggal 5 Desember kami sebagai ketua TAPD. Sebagai ketua TAPD di 5 Desember itu, adakah membahas mengenai proposal ini tersebut? Jadi, ini Bu, TAPD itu hanya membahas alokasi makro dari tiap bidang Ya, program. untuk penganggaran dana hibah, di mana sebagai ini merupakan salah satu kelompok masyarakat Indonesia. Kami hanya mengalokasikan rombongan total dan Gelondongan, ya. ya. Oke. Terkait dengan tadi saudara bilang ada evaluasi. Jadi evaluasi tahun 2023 ada tahun anggaran 2023. Ya. Siapa yang menjadi evaluasi? Itu diusulkan oleh kepala biro kepada gubernur untuk dilaksanakan. Jadi siapa yang menjadi evaluasi? Ada tim di dalam, kalau tidak salah itu diketuai oleh salah satu kepala biro yang ada di Apakah tim evaluasi membuat rekomendasi? Seingat saudara, rekomendasinya ke kepala biro, bukan ke kepala. bukan ke gubernur rekomendasinya. Dari kepala biro disampaikan ke gubernur. Lanjutkan. Terdakwa tahu bahwa untuk 2023 dalam proposal awal tidak ada kegiatan bagaimana. Saya tidak tahu. Terus kenapa masuk di tiba 2023? Masuk di Kegiatan pembiayaan perkembangan dimasukkan dalam tiba 2023 padahal dalam proposal awal tidak ada kegiatan perkemahan. jadi mungkin lebih relevan ditanyakan ke kepala biro desa. Saudara tidak berkomunikasi untuk Saya tidak berkomunikasi karena saya tidak tahu sumber pembiayaan perkemahan itu dari dana hibah. jadi penanggalan untuk perkemahan seperti apa teknisnya sehingga ada dana Perkemahan itu kami memintakan memohon kepada seluruh untuk dibiayai. Jadi benar saudara pernah berkomunikasi dengan ketua sinode? Ya benar. Sehubungan dengan Sehubungan dengan pelaksanaan dalam rangka koordinasi dengan pihak sinode, apalagi pengangkatan sebagai ketua panitia perkemahan pemuda itu dari ketua sinode. kapan saudara berkomunikasi? Sesudah pelantikan tanggal 6 Januari 2023. Apakah komunikasi tersebut membicarakan besaran angka yang dibutuhkan oleh kegiatan perkemahan? Paling tidak kami melaporkan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam kegiatan pertemuan tersebut. Pertanyaan saya, apakah dibicarakan terkait pembiayaan, besaran pembiayaan? Besaran pembiayaan kami ajukan juga bersama dengan kegiatan yang kami laksanakan. Berapa yang disebutkan besaran anggaran waktu itu? Yang kami usulkan itu 1 miliar. 1 miliar. Saudara tahu pertama faktanya cuma 15 juta misalnya. Transport pertama kepada itu 200 juta. Sebelum pelaksanaan, saya ingat sekali bulan Juni tahun 2023 ditransfer ke panitia sebesar 500 juta. Kemudian bulan Agustus 500 juta lagi. Setelah selesai pelaksanaan. Saudara tahu apa ada komunikasi yang sebelumnya 500 juta tapi oleh panitia perkemahan tidak mencukupi untuk
pembiayaan kegiatan tersebut, sehingga ditambah lagi 500 juta. Ya, itu ide dari siapa? Atau siapa berinisiatif berkomunikasi dengan ketua senior? Ya kami usulkan sesuai usulan satu miliar yang ditransfer cuma 500, berarti meninggalkan hutang. Kapan disetujui bahwa Sinode Kemim akan membiayai sebesar 1 miliar? Saya tidak ingat lagi. Apakah terdakwa tahu sumber itu dari hibah? Saya pada yang jadi tahu pada saat diberitahu waktu menyusun LPD. Jadi itu dikatakan, di situ dikatakan dana transfer dari Pemprov ke Gemim 3 kali, sementara dari Gemim ke panitia 1 kali. Jadi dari mana kami tahu ada 3 kali transfer dari Pemprov ke Gemim? Jadi bendahara kegiatan perkemahan transfer pertama tidak memberitahukan sumber dana yang diterima oleh panitia perkemahan. Saya hanya diberitahu transfer dari Gemim. Dari Kemim tidak menyebutkan Tidak asalnya dari mana. Tidak menyebutkan. Yang kedua kali, Tidak menyebutkan. Cuma disampaikan dari Gemim sudah masuk. apakah waktu pertemuan dengan ketua sinode sudah menyebutkan atau menyetujui anggaran itu akan diambil dari dana hibah? Kami tidak spesifik menyampaikan seperti itu, membicarakan seperti itu. Yang kami tahu bahwa ini akan membantu seperti yang disampaikan dalam proposal. Selain dengan ketua sinode, apakah ada pengurus di sinode yang saudara komunikasikan? Tidak, Tidak ada. tidak, Baik Develi ataupun Gini? tidak pernah. Tidak pernah ya. Sebagai ketua. Ya, Terus dari mana saudara tahu bahwa kegiatan yang saudara menjadi ketua panitia itu dibiayai oleh dana hibah? pada saat pembuatan LPJ. LPJ, Ketika mengetahui kegiatan LPJ itu, bagaimana tanggapan saudara? Ternyata ini dibiayai dana hibah. Dibolehkan atau tidak? dari situlah timbul penyesalan. Baik. Yang saudara ketahui dari LPJ yang mana? Yang pertama? Yang kedua, Yang kedua? Yang pertama apa di LPJ kan? saya tidak ingat lagi, tapi 500 juta ya kami. Baik. Dalam LPJ itu saudara buat, siapa yang buat LPJ tahap 1? 500 juta. Saya bendahara dua-dua. Bendahara. Yang menangani siapa? Saya dengan bendahara. Disebutkan item-item pertanggungjawaban dari 500 juta yang diterima oleh panitia. Ya betul, disebutkan. Sebutkan ya. Ya, Jadi di situ saudara menandatangani. ya, Begitu juga dengan LPJ kedua. ya betul. Terus Saya menandatangani dan melihat apa-apa saja yang sudah dikerjakan. Faktanya saya juga melihat langsung di lapangan dan itu memang dilaksanakan. baik, kalau tidak salah ingat, saudara melaksanakan pertemuan atau rapat-rapat di bulan Desember atau Januari di tahun 2023, benar? Benar. Itu rapat terkait apa? Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pertemuan nantinya seperti apa yang harus kita lakukan. Baik, dalam rapat tersebut sempat keluar pernyataan dari saudara bahwa untuk pendanaan urusan ketua. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Yang sebenarnya seperti apa? Kami luruskan. Saya sampaikan kepada peserta. Tidak usah repot-repot mencari sumbangan dari pihak ketiga, apalagi ke kepala KPD. Yang saya takutkan pihak ketiga ini dianggap gratifikasi. Baik. Saya jadi ketua umum. Rapat tersebut sebelum atau setelah saudara berkomunikasi dengan ketua sinode? Setelah saya bukan Rapat baru berkomunikasi. berkomunikasi. Yang dalam itu disebutkan nanti ketua yang mengusahakan atau apa bahasanya untuk pembiayaan kegiatan perkemahan. Kami akan usahakan bersama-sama. Berarti setelah rapat tersebut, saudara berkomunikasi dengan ketua sinode. Bahasa komunikasi itu seperti apa? Apakah wajib itu sinode memberikan bantuan atau sebatas permohonan saja? Saya anggap ini adalah kegiatan rutin tahunan. Artinya kegiatan wajib tiap tahun diselenggarakan oleh sinode. Baik. Menyambung pertanyaan rekan kami tadi. Saudara tahu atau tidak di tahun sebelumnya pembiayaan perkemahan? Tidak. Tidak. Di tahun 2023, selain perkemahan pemuda, apakah dilaksanakan kegiatan perkemahan remaja? Itu kan kegiatan tahunan sinode Ya. kami.
Saya ini yang ada juga kegiatan pertemuan-pertemuan. Saudara tahu dari mana kemudian kita Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Saudara mendata, sepengetahuan saya untuk DID, apakah saudara demi memberikan proposal kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengajukan proposal? Saya tidak tahu. Tahukah saudara bahwa DID itu Ketua Sinode pernah menolak untuk menerima DID, sehingga Ketua Sinode tidak pernah memasukkan proposal untuk DID di tahun 2020. Tahu? Saya tidak tahu. Nanti saudara tahu kapan bahwa tidak ada proposal untuk DID dari Sinode? Saya tahu pada saat penyidikan. Nanti saudara tahu saat pendidikan. Sepengetahuan saudara, untuk menerima dana hibah, apakah proposal merupakan suatu kewajiban yang harus dimasukkan oleh penerima hibah? Kalau dari MPAD, Jadi saudara nanti tahu ketika pendidikan bahwa tidak ada proposal yang dimasukkan oleh Sinode Demi Pembangunan. Jadi terdakwa terkait DD itu, saudara kan menjabat sekretaris daerah tanggal 5 Desember ya. Untuk DD itu saudara tahu pemerintah provinsi menerima dana DD? ya, Saudara tahu? 22. Tahu ya. Selaku ketua TAPD pernah dibahas di dalam forum TAPD? Ya, baik Pak. Apa yang kami bahas sudah dipilih 10 SKPD unit kerja yang layak untuk menerima dana ini. Ada SKPD yang melaksanakan itu dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Ada SKPD yang melaksanakan dengan cara hibah. Itulah birokesra. Dari mana saya tahu bahwa ini dilaksanakan dengan cara barang dan jasa dan pelaksanaan dengan hibah? Berdasarkan hasil review inspektorat. Dari itu, tapi dalam pembahasan saudara tahu atau tidak, untuk peruntukan seperti yang saudara terangkan ada 10 SKPD yang menerima DD. Saudara pernah ikuti pembahasan pembagian dana DD untuk 10 SKPD? Ya, itu Saudara ikuti? Ya. Besarannya saudara tahu? ada besarannya. Saya ada di catatan. Tapi peruntukannya untuk birokesra khususnya, saudara tahu? Saya tidak memahami itu. Selaku sekretaris daerah dan selaku ketua TAPD, saudara tahu peruntukan dari DD itu diperuntukkan untuk apa? Pemulihan ekonomi nasional. Apalagi? Pemulihan ekonomi nasional itu spesifiknya seperti apa? Jadi Berarti kalau ada 3 kan? Ya. Inflasi dan penurunan stunting. Dari 3 kategori yang saya sebutkan, untuk pemberian hibah kepada khususnya kepada para pendeta, kepada pastor, apakah masuk dari 3 kategori seperti yang diamalkan dalam PMK 170 untuk peruntukan dari DD? lebih relevan dengan birokrasi. Baik, pertanyaan saya dibicarakan waktu di forum TAPD atau tidak? Terkait syarat-syarat untuk pemberian DD yang mewajibkan pemberian itu diprioritaskan untuk 3 kategori yang disampaikan. Syarat-syarat pelaksanaan. Jadi detail pelaksanaan itu dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan pengawasan dan inspektorat. Baik, pertanyaan saya sederhana. Masukkah 3 kategori yang saya sampaikan tadi untuk pemberian hibah kepada saudara ini? Pemberian hibah kepada negeri itu relevan. Tapi soal peruntukan mungkin akan ada yang disebut hasil pemeriksaan auditor inspektorat. Seperti itu. Baik, kalau saya membaca PMK 170, untuk 3 kategori ini kan ada skemanya. Ya. Baik, bagaimana membaca penurunan stunting dari dinas kesehatan ada datanya, untuk inflasi dari BPS ada datanya, untuk orang miskin ada datanya. Terkait pemberian hibah kepada seluruh dunia, apakah ada data waktu itu? Mana yang dikategorikan dia miskin, tidak berpenghasilan, risiko sosial, ada kemiskinan ekstrim seperti yang dimakan oleh PMK 170.
memang lebih relevan kalau ditanyakan langsung ke kepala biro dan BPK. Tapi saat itu dibicarakan atau tidak? Tidak lagi, karena yang kami alokasikan ke Mako. Baik. Saudara pernah memerintahkan Freddy Kaligis untuk pencairan dana ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah menyampaikan Freddy Kaligis untuk mempercepat pencairan dana ini. Tidak pernah. Saudara tidak pernah berkomunikasi terkait dana itu cair, menelpon Freddy Kaligis, dana sudah cair, beberapa tahun di sini pernah tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik, dari semua saksi yang telah diperiksa, ahli, keterangan saudara sendiri, atas kejadian ini saudara merasa menyesal atau tidak? Yang pasti saya sangat menyesal terseret dalam kasus ini. Pertama, sebagai kepala keluarga, istri, anak-anak, orang tua, turut sangat merasakan apa yang disebut dikucilkan, apa yang disebut dipermalukan, bahkan apa yang disebut dihinakan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua sampai tidak sanggup lagi hadir mengikuti langsung persidangan seperti ini. Bulan yang lalu, sepupu yang sudah menjadi warga negara Amerika juga turut merasakan bagaimana dibully dalam kelompok diaspora Minahasa yang hidup di Amerika. Itu dia sampaikan. Sampai-sampai anak saya yang coba untuk bekerja di sana membatalkan karena keburu dibully akibat kasus seperti ini. Saya 30 tahun berkarir sebagai SDM berangkat dari tenaga ahli lepas karena tahu honorer. 1 tahun saya sebagai tenaga ahli lepas. Setelah peningkatan berkarir dari bawah staf. Justru setelah diangkat sebagai pemimpin tertinggi SDM terseret dengan kasus seperti ini. Ini benar-benar saya sesali. Benar-benar merasuk dalam kehidupan saya. Sebagai bagian dalam keluarga, tidak hanya menyangkut pribadi, tapi dalam kehidupan SN, penghargaan pemerintah dalam kasus ini. Satu hari saja harus melepas semuanya. Satu hari kemudian harus melepas semuanya. Dan saya menganggap, saya merasa, saya meyakini bahwa di lembaga peradilan ini itulah keadilan sesungguhnya yang kita peroleh. Itulah keadilan yang mutlak harus kita ikuti. Untuk itu mohon perkenan Pak Majelis yang mulia dan berkenan bagaimana melihat, bagaimana menentukan perkara ini secara objektif. Berkenan yang mulia, saya pribadi, keluarga, istri dan anak-anak menyampaikan komunikasi. Cukup ya? Cukup dari kami. Cukup ya. Baik. Apa yang sudah kita dengar semua sudah tercatat, sudah juga jadi baik. Tidak ada lagi yang menyampaikan ya. Tidak ya. Pemeriksaan terdakwa Steve Keppel selesai dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa Hein Arina. Untuk pemeriksaan terdakwa Hein Arina akan kami siarkan bersama dalam edisi ini. Pemirsa, berikut siaran pemeriksaan terdakwa Hein Arina yang disiarkan secara full. Terdakwa Hein Arina dalam pemeriksaan mengaku bahwa Sinode tidak meminta dana hibah ke Pemprov Sulut. Hein Arina mengaku Pemprov Sulutlah yang menawarkan memberikan dana hibah ke Sinode Gemim. Terdakwa Hein Arina juga mengaku bahwa sangat tertekan saat dana hibah yang diberikan Pemprov Sulut harus berakhir dengan menjadikan dirinya terdakwa.
Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Hein Arina menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim bahwa dirinya dihubungi Luki Rumopa, Freddy Kaligis, dan Asyana Kawatu terkait intervensi penggunaan dana hibah bukan pada peruntukannya. Berikut ini kami siarkan full jalannya sidang dan fakta-fakta persidangan yang terungkap saat pemeriksaan terdakwa Hein Arina. Keterangan dalam kesaksian itu bisa kita ambil menjadi keterangan dalam terdakwa perkara ini. Dalam masih pertanyaan jadi semuanya bisa diambil dijadikan materi dalam keterangan. Ada teror ya dari mereka, dan teror apa? Semacam ada pemaksaan gitu bahwa mereka juga bisa menggunakan dana hibah dan diikutsertakan dalam perjalanan ke acara di Jerman itu. Ya, ya dalam hal ini siapa-siapa orang yang menghubungi saudara? Yang menghubungi adalah Pak Freddy Kaligis, Pak Pendeta Luki Rumopa, dan juga Bapak Asyano Kawatu. Sejauh ini setelah persidangan yang sangat panjang melelahkan, apa yang ada di pikiran kita tentang peristiwa semua dan awal proses menerima anggaran, bagaimana proses menerima, bagaimana menjalankan dan kemudian mempertanggungjawabkan dengan segala problem yang muncul di persidangan ini. Apa yang mau saudara terangkan di pemeriksaan saudara sebagai terdakwa itu bicara dengan kesempatan yang sangat luas. Terima kasih yang mulia. Setelah perkara ini mulai bergulir di akhir tahun 2024, kemudian sampai pada persidangan yang panjang ini, banyak hal yang telah saya dengar baik dari saksi, dari terdakwa, dari dari ahli, dan juga dari majelis. Kemudian saya tidak lepas daripada panggilan saya sebagai seorang pendeta dan juga dengan tugas tambahan sebagai seorang ketua pada lembaga gereja dalam hal ini bumi. Saya sangat sedih dan juga sangat prihatin terhadap apa yang sedang saya jalani di bidang keluarga dan peristiwa lembaga gereja ini, di mana ada keluarga gereja, juga ada general yang pelayan khusus, para pengaturan dari agama dan pendeta. Yang pada akhir-akhir ini saya melihat beberapa suasana yang tidak kondusif terhadap hubungan antara pekerja gereja yang seharusnya mereka sebagai bawah, sebagai pemimpin menuntut ini supaya tidak jadi seperti apa yang sedang dialami termasuk hari. Masalah sedih itu sifatnya pribadi atas segala sesuatu yang saya alami, tapi juga prihatin secara eksternal terhadap dampak daripada apa yang sedang kita rasakan. Demikian. Kan banyak sudah saudara terangkan sebelumnya. Kita sudah sering juga saksian dan banyak orang baik dari Pemprov, dari
sebagian besar saudara benarkan itu yang terkait dengan saudara. Seperti misalnya gini, itu saudara pernah menolak ketika ada permintaan dari beberapa pejabat Pemprov untuk menggunakan dana hibah atau dana dari GEMIM waktu perjalanan luar negeri bersama dengan orang-orang di GEMIM. Itu seperti apa? Ya. Coba saudara terangkan proses poinnya di situ ya. Bagaimana ceritanya? Dari beberapa saksi sebelum saya memberikan kesaksian pada Haji yang lalu sebagai saksi, apa yang disampaikan sangat benar dan memang apa yang disampaikan oleh saksi baik daripada keluarga maupun sekretariat dalam hal ini Pak Fabian, dan juga apa yang disampaikan pada saat saya memberikan kesaksian, setelah itu yang terjadi. Ada yang menarik, ada staf saudara itu namanya Teofilia itu apakah saudara sengaja ya? Yang katanya perdengarkan itu speaker. Nah, apakah saudara yang HP saudara yang diperdengarkan ke mereka atau HP-nya dia yang diperdengarkan ke mereka? Ya, Itu benar. HP-nya dia yang diperdengarkan atau Ya. HP saudara? HP ada saat HP saya untuk percakapan yang lain, ada saat HP daripada staff saya. Kenapa mesti harus seterbuka itu di antara saudara dengan mereka? Ini saya boleh jelaskan Ya. Saya sebagai ketua, dan kalau ada telepon yang sifatnya ofisial resmi dan ada hal yang perlu saya disposisi ke bidang ini, kami ada 7 bidang tambah dengan bidang sekretariat ada 8. Ada bidang acara, bidang misi, bidang IT, bidang hukum, bidang personalia, pastoral, perbendaharaan, dan sekretariat. Maka ini cara saya sebagai leader. Saya beri contoh, kalau ada orang datang pada saya 10 atau 20 orang, saya tidak pernah menerima di ruangan saya. Saya terima di ruang rapat seperti ini. Saya duduk seperti di tempat majelis. Kemudian semua duduk seperti ini. Dan saya turun. Saya tanya satu-satu, masalahnya apa, maksudnya apa. Kalau ini saya langsung ke bidang ini. Seringkali malu mereka. Nanti saya bicara ini orang dengar, saya langsung bilang kita ini pendeta. Nanti ada masalah orang lain dengar tidak apa-apa. Biar mereka doakan dan dukung saudara. Jadi saya bisa melayani 10 orang dalam waktu 20 menit. Dan kalau bidang itu keuangan, silakan. Dengan demikian, kalau saya telepon atau mereka telepon, kalau mereka ada, saya akan coba dengar supaya langsung catat, supaya hari ini dieksekusi, langsung sampai ke bidang-bidang. Itu dasar dan tujuan. Tidak ada apa-apa. Hanya supaya pelayanan publik, pelayanan pada warga gereja, terutama pekerja gereja ini dapat cepat dijawab. Baik. Sejak saudara menduduki jabatan ketua, tahun berapa awal mendapatkan dana ini? 2018. Di 2018. Ya, saya jadi 2018 bulan Maret dan bertugas tanggal 1 April Baik. 2018. Itu memang didasari oleh kebutuhan GEMIM atau ada diskusi atau ada penyampaian dari pemberi hibah Pemprov kepada GEMIM sehingga saudara perlu ajukan proposal
Kedua-duanya yang mulia. Jadi ada niat juga Gemi mendapatkan dana hibah dan ada komunikasi Ya. sehingga mendapatkan itu. Iya. Baik. Apakah terpikir sejak awal mengelola sampai akhirnya di 2023 lah katakan, ada pikiran bahwa ini bisa bermasalah, bisa baik, bisa bermasalah? Ada nggak terlintas pikiran saudara selaku tugas ini? Ini kan dana pemerintah, dana negara. Ada, tetapi tidak sejauh dengan apa yang saya alami saat ini. Apakah saudara menyadari bahwa dana hibah itu bukan seperti hibah-hibah di dalam urusan keperdataan, orang kasih selesai. Hibah pemerintah ini beda, dia ada aturan main, ada pertanggungjawabannya. Apakah saudara sadar sejak awal tentang itu? Sejak awal yang mulia memang sebagai lembaga gereja, lembaga publik, kita sudah kali dahulu sudah biasa menerima hibah. Ya. Hibah dari keluarga, perorangan atau perusahaan yang betul-betul mau membantu, apa dalam bentuk tanah, dalam bentuk aset. Itu sudah biasa kami. Dan pemahaman tradisi secara inilah yang menguasai bahwa ini telah diberi, itu sudah menjadi milik daripada gereja. Itu selesai yang terjadi. Dan ini sedikit banyak mempengaruhi apa yang telah kami alami sejak 2018. Bahwa ini hibah. Saya pernah katakan pada saksi yang lalu, beberapa kali saya akan tanda tangan terutama fakta integritas dan pertanggungjawaban mutlak. Saya sempat berkata, ini bahasanya, isinya ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar. Tapi hanya diberitahu ini adalah administrasi. Jadi dengan demikian, apa yang menguasai pikiran saya sejak saya katakan tadi, karena ini terjadi bukan cuma di sinode, tapi juga di jemaat wilayah terjadi hibah-hibah dari keluarga gereja atau dari orang-orang lain yang memberi kepada gereja masing binasa. Dan ini cukup mempengaruhi pikiran saya sehingga hatinya besar, walaupun memang kecemasan, kekhawatiran itu ketika tanda tangan kepala daerah Sumatera ini dan sendiri. Kalau di proposal itu 3 orang, di pencairan 3 orang, kalau di RPJ 3 orang. Tapi untuk dokumen ini saya sendiri. Dan waktu itu saya pernah berkata, tolong atur baik-baik karena saya akan diikat nanti, karena saya sudah baca di situ seperti itu. Tetapi sebagai pendeta, sebagai pemimpin dan sifat juga adalah hibah itu kita pahami ya kerelaan aja beri. Saya kira itu yang dominan, sangat dominan. Apalagi ahli-ahli keperdataan yang ngomong hibah ya selesai hibah. Padahal hibah dari uang negara itu ada aturan main, diikat di NPHD, ada perjanjian di situ. Bagaimana dia digunakan, bagaimana ada larangan di situ. Ada nggak mendiskusikan bahwa ketika menerima atau selesai menandatangani itu di badan pengurus atau badan pekerja sinode itu merapatkan bahwa ini nilainya sekian, aturan mainnya begini, ada sudah jelas peruntukannya begini, ada larangan begini. Pernah nggak ada pembahasan begitu sehingga kemudian ada kontrol dalam penggunaan? Ada tapi tidak sedalam yang disampaikan oleh yang mulia. Tidak sejauh itu ya. Tidak sejauh. Akhirnya sekarang ya jadi soal ketika dikulitin, kan orang berharap bahwa tidak ada masuk.
Sudahlah yang nggak dipersoalkan. Tetapi ketika dipersoalkan, jadilah soal sesungguhnya. Kan semua orang yang menerima itu anggap saja, sudah aman, gitu. Dan begitu dipersoalkan, dicari aturan main. Ya. Terus kalau setelah itu dan ditemukan begini, apa yang saudara pikirkan atau saudara lihat? Ini bagaimana? Rasakan hari ini atau apa respon dari saudara terhadap proses itu? Yang mulia, memang dalam rapat dan diskusi di badan kerja pernah terjadi, dan ada juga suasana yang menjadi alot, menjadi tegang karena ada yang menyampaikan bahwa ini bukan uang proyek, jadi perilakunya seperti ini. Jadi kalau proyek dia berlakunya sangat seperti sampaikan tadi. Kalau hibah ini dia agak soft, agak lembut. Jadi itu yang juga mempengaruhi suasana, bukan hanya saya tapi juga pada bekerja, pengurus pada keseluruhan, dan juga kepada para penerima. Ini memang ini sudah berjalan dari 2018 sehingga ketika datang setahun seterusnya menganggap ini sudah caranya seperti itu. Baik. Kedua, memang disampaikan tadi, saya ulang lagi, kekhawatiran kecemasan ketika datang pada tanda tangan dokumen-dokumen yang sifatnya sangat perorangan, sangat pribadi itu, kalau hanya sendiri yang tanda tangan itu muncul. Baik, saudara terdakwa yang menolak dana DID yang dihibahkan ke Sinode. Iya, ya. Alasannya saat itu bagaimana? Karena waktu itu kami tidak memprogramkan itu dan tidak bermohon. Itu alasan sangat administratif, tidak meminta dan tidak memohon untuk hal itu. Oke, kalau gitu yang memberitahukan bahwa Sinode yang menerima dana DID ini yang dihibahkan dari Biro Desa yang menyampaikan siapa? Dari staf saya, Staf saudara mendengar dari siapa? dari Pak Freddy. Kenapa sampai saudara menolak karena tidak pernah meminta gitu? Ya, saya bilang ini tidak bisa karena tidak diminta, tidak dalam program kami, dan apalagi ini akan disalurkan. Saya tanya gimana caranya? Mau disalurkan dan saya tahu menyalurkan itu tidak mudah. Oke. Apakah saudara pernah memikirkan bahwa seolah-olah ini inisiatif dari keempat orang terdakwa sehingga Sinode ini mendapatkan dana ini? Pernah tidak terlintas di pikiran saudara? Misalnya mengenai besarnya hibah yang diberikan. Saudara hanya meminta 4M atau 1-2M diberikan lebih misalnya. Pernah terlintas di pikiran atau tidak? Tidak. Tidak ya. Apakah keempat orang terdakwa pernah meminta sesuatu di saudara? Karena hibah ini dari Pemprov kepada Sinode yang lalu mereka meminta sesuatu kepada saudara. Tidak Dalam pernah. bentuk apapun itu. Oh, tidak pernah. Tidak pernah ya. Menyambung yang lain kan, tadi kan sampaikan mulai 2018 ya Siap. sudah ada dana hibah. Apakah setiap pergantian pimpinan ada lensa? Lensa itu selalu pas pergantian pimpinan. Ya, ada. Nah, gini, dengan lensa itu kan 5 tahun kan? Tahun atau 5 tahun? Tergantung periode. Dulu saya jadi ketua pertama hanya 4 tahun, 2018, 2022. Jadi di dalam undangan itu kan membicarakan tentang kegiatan ke depan ya, Pak. Ya. Tentunya dengan perhitungan banyak biaya yang akan dibutuhkan. Nah, waktu Pak mendapat itu apa dalam saya Pak? Oh, ini anggaran yang kita butuhkan sebenarnya kita dapat dari mana itu sudah tergambar belum? Sudah tergambar. Dari mana Pak? Pertama ialah boleh saya Siap. bisa ya? Tapi Pak banyak. Terima kasih.
karena kita memang membuat anggaran, kita buat belanja dulu, bukan pendapatannya. Jadi kita membuat anggaran misalnya 200 miliar, uangnya belum ada sama sekali. Dia akan datang dalam proses pelayanan. Ketika ada pelayanan, ada aktivitas, ada kegiatan, uang itu akan datang dari situ. Nah, kemudian ada juga sumber-sumber lain seperti saya katakan kemarin dalam tata gereja, selain sumber daripada jemaat itu persembahan dan juga berbagai pemberian jemaat, ada juga upaya-upaya misalnya pertanian, perkebunan, tapi juga dari pemerintah. Jadi Itu dalam tata gereja. Bapak bergambar bahwa ada anggaran ini pasti ada yang tertutup kan? Kebutuhannya akan tertutup gitu. Ya. Terus Bapak kan kemarin membenarkan keterangan KP tentang pembuatan proposal. Jadi nggak cerita lagi. Apakah ini sebelum ada bantuan ini, pernah nggak ada pembicaraan antara Ketua Pemprov dengan Ketua Kominfo ini nanti dan hibah? Saya pernah jelaskan bahwa kalau kita bertemu dalam ibadah, ada percakapan-percakapan, tapi sifatnya sangat global, bukan hanya kerja masih di Minahasa. Kemudian dalam persidangan Dewan Rakyat itu juga sudah itu keluar di surat kabar dan juga pemerintahan dan juga disampaikan ada. Ada ya. Terus Bapak pernah berpikir bagaimana kalau misalnya ditawari dari Pemprov, bagaimana saya mendapatkannya? Kan itu terkait dengan gubernur tadi. Ya. Pernah begitu nggak? Saya berpikir bagaimana caranya dan karena itu pemberitahuan dari Pemprov kepada bagian administrasi dan diproses itu dari administrasi. Jadi kalau sudah ada kabar baru kami sampaikan, sudah ada berita baru kami buat proposal. Jadi, nah ini tadi ya. Dari sini kan saya mengartikan bahwa semua nilai sudah muncul tidak dari Gemim ya. Nah, semua nilai cair, nilai hibah munculnya tidak dari kemauan Gemim kan. Bisa simpulkan dari yang Bapak sampaikan. Ya, karena kami Pak, saya bilang tadi dalam persidangan gereja, sidang majelis tahunan dan juga tata gereja, sumber-sumbernya adalah ini. Jadi ketika disampaikan memang cocok dengan sumber-sumber yang kita sudah dalam persidangan maupun dalam tata gereja juga. Jadi ini kalau Bapak belum pernah membicarakan, mestinya tawaran kan kaget kan. Dapat uang sedemikian banyak. Lain halnya sudah tahu, Bapak tawari terima aja. Ini yang saya ingin tahu. Sebenarnya tidak kaget lagi karena di 2018 saya sudah pernah dapat dan saya masih wakil ketua sudah pernah dapat itu. Sudah ada, sudah berjalan sebelum saya. Dan saya tinggal ini sudah menjadi Kebiasaan. ya. Tapi kebiasaan itu kenapa nggak di apa namanya ini? Saya bilang proposal dibuat awal tahun, tapi tanggal mundur gitu. Kan ada maksud itu Pak. Ya kan? Pasti. Ya. Ada maksud untuk memenuhi seolah-olah benar caranya. Nah itu kalau kita tahu seperti itu kan, Bapak tiap tahun seperti itu kan salah terus itu. Belajar dari yang salah, kan diamini terus. Maksudnya gitu. Tadi Bapak udah tahu, ritmenya tahu, tapi kok nggak diubah menjadi cara yang benar. Termasuk mau cair harus ditawarin dulu, harus dari pertama kedua itu ketika kan tidak ingin satu dari Gemim. Gimana? Pak, silakan. Kita maaf. Oke Pak. Nah, Bapak kan sudah tahu bahwa hibah itu berturut-turut dapatkan. Ya. Jadi halanya kenapa proposal dibuat mundur? Ya, itu kan artinya dibuat agar seolah-olah prosedurnya benar. Iya. Iya kan? Itu semua bisa mengartikan seperti itu Pak. Ya kan? Tapi kita pengen benar, tapi tahu salah ya, kita pengen benar, tapi untuk berikutnya kok itu terus gitu Pak. Itu
maksud saya. Kesalahan dipertahankan Ya, terus. ya. Jadikan tradisi kesalahan itu. Termasuk pada saat pencairan itu inisiatif tidak dari Kemik, tapi dari Pemprov, itu maksud saya juga. Nah itu Bapak bisa jelaskan. Apakah ada pembicaraan sebelumnya sehingga Bapak terima aja dulu aja. Kan saya udah dengerin itu semua terima, itu maksud saya. Silakan. Oke, terima kasih Bu ya. Sesungguhnya proposal yang dibuat seperti saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, saya bertanya kenapa harus mundur. Katanya ini adalah kelengkapan berkas dokumen. Dan itu saya tanda tangan lagi. Dan berikut tadi seperti itu, jawabannya seperti itu. Jadi saya bukan membenarkan proses yang terjadi, tapi itu satu fakta yang sudah saya tangani dan terjadi. Bapak tadi kenapa harus mundur? Itu kan pertanyaan ke Bapak sendiri dan harus Bapak cari tahu masalahnya itu Pak. Saya tanya kenapa begini, tapi staff saya bilang harus begini Pak Ketua karena ini kelengkapan administrasi. Harus begini itu maksudnya apa? Maksudnya harus begini itu bagaimana Pak? Ya, dimundurkan itu. Nah ya dimundurkan. Kalau sekarang mundur besok kan harus prepare Pak. Biar nggak mundur lagi kan begitu Pak maksud saya. Bapak kan tahu bertanya sendiri kenapa harus mundur? Harus begini Pak. Oh iya berarti besok saya akan seperti ini dulu. Itu kan Pak. Itu namanya evaluasi. Ya. Jadi saya tanya lagi. Berarti sebelum ada apa cara hibah itu ada pembicaraan. Ya. Sekarang saya ingin tahu ini motivasi kenapa dana kemah itu bisa keluar, dana kemah. Oh bagaimana ya? Ya. Ini kita ceritakan dulu. Di tahun 2023 seperti tadi kebiasaannya bahwa proposal itu angka yang mundur yang tahun 2003 tidak ada isinya proposal isinya penerimaan. Paham ya Pak? Ya, Ya, itu tidak ada penerimaan dan itu pun dibuat Januari tertanggalnya 6 Juni 2022 buat mundur ya Pak. Sekarang perkemahan itu kan terjadi di tanggal 3 sampai 7 Juli Pak. Ya kan? Pada saat yang Juli, pada saat 3 Juli itu ada pencairan tahap pertama itu ada di Mei Pak. Mei itu ya perkembangan kesehatan Kemim 1M yang akhirnya terpakai hanya 500. Yang 500 untuk penerimaan. Ya. Kenapa bisa terjadi? di bulan Saya beranalisa kenapa bisa biaya perkemahan itu muncul setelah tahap 1 yang setelah tahap tercair padahal juga tidak ada biaya perkemahan. ya, pencairan ini saya sudah jelaskan kemarin itu terjadi 3 kali. Saya tidak Pencairan apa Pak? Pencairan apa? pencairan dana perkemahan. 3 kali. Ya, 3 kali yang ada 100, ada 200 dan ada yang karena tahap nanti di bulan Agustus baru sekali 500 itu juga. Nah ya itu bisa muncul kenapa? Karena tidak ada proposal ya untuk perkemahan Pak. Di tahap pertama itu tidak ada, tapi di yang kedua sudah dimasukkan. Oke, sekarang saya masuk yang kedua. Ya. Ya kan? Yang kedua, ini kan ada proposal tanggal 6 Juni tahun lalu. Yang revisi kalau bilang itu Ya. tertanggal mundur juga seolah tanggal 9 Juni tahun lalu. Tapi membuatnya itu bulan Agustus tahun 2023. Kan ini bukan revisi Pak. Ini untuk mengcover duit yang hilang ini Pak. Kalau revisi itu dari dulu Pak. Yang kedua itu dibuat proposal lagi yang baru. Iya. Ya.
buatnya bulan Agustus, kalau saya ke tanggal 9 Juni, pada perkemahan tanggal 3 sampai 7 Juli itu yang maksud Pak. Mau revisi gimana? Revisi itu sebelum terjadi, Pak. Tapi setelah terjadi, seolah-olah dokumennya itu yang salah lagi. Nah, itu maksud saya, kenapa Bapak bersikeras keluar dari dan juga untuk perkemahan? Siapa yang minta, Pak? Itu yang saya ujungnya itu seperti itu. Karena dimintakan oleh pimpinan panitia. Siapa, Pak? Itu Pak Dedi Manawa dan Pak Sito sebagai ketua umum dan ketua harian. Bagaimana menyampaikan dan berapa kali? Banyak kali datang, tapi juga telepon, dan pada akhirnya muncullah surat pernyataan dari panitia untuk menganggarkan ini dimasukkan dalam biaya hibah, dan dalam itu dibuatlah proposal. Ya, proposal yang untuk menutupi. Ya kan? Ya. Bapak tafsirkan sendiri lah, proposal ini kan Ya. seolah menutupi yang kalah gitu, seolah jadi benar. Jadi ada permintaan dari Panitia, Pak Dini sama Pak Steve. Bapak tadi minta berkali-kali apa Bapak pernah dimintai terus nggak ngasih? Kok dia pernah minta berkali-kali? Oh, tidak dikasih, karena itu mereka buat pernyataan. Kalau tidak ada pernyataan berarti saya langsung. Oke, ya begitu ya. Mas. Dan itu yang saya ingin sekali kenapa? Ya. Maksud surat pernyataan itu apa? Supaya dibuatlah masukan anggaran untuk perkemahan. Kan? Awalnya nggak ada. Ya. Kalau bertanggung jawab kepala mutlak itu dalam pengertian semua uang yang dikasih ke mereka itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Penggunaannya A, B, C, D itu ya, maksudnya gitu ya. Ya, ya. Bukan dalam arti kalau itu salah, negara ambil uangnya, mereka ganti ke min gitu. Bukan begitu kan? Ya. Silakan. Apakah terdakwa menyesal bila terjadi peristiwa seperti itu? Saya sudah sampaikan tadi bahwa sangat sedih dan juga prihatin. Penyesalan itu tidak harus berkata-kata, tapi apa yang disampaikan itu bisa ditafsir. Ya, jangan dengan kata menyesal aja, kata-kata yang lain yang bisa ditafsir. Cukup. Masih ada dari penasihat hukum? Tadi pertanyaan dari Inggris tentang proposal yang kemudian hanya untuk syarat-syarat administrasi, tapi dalam pelaksanaan proposal itu semua ada yang disebutkan apakah ada dana hibah yang khusus skema pemuda ini dialihkan ke lain, misalnya ke pribadi, apakah ada atau tidak? Tidak. Tidak ada. Baik. Kedua, sebagai ketua sinode pernah berinisiatif untuk misalnya mengirim surat ke jemaat-jemaat yang tidak mampu, miskin gitulah. Misalnya untuk siapa yang ada jemaat yang ada sekolah misalnya bisa jadi mahasiswa dibiayai oleh sinode, apa pernah ada inisiatif itu? Ada. Pernah. Ada. Mengirim surat. Ya. Mengirim surat kemana-mana. Ke wilayah. Ada jawaban dari jemaat-jemaat di wilayah? Ada, karena itu ada masalah. Ada daftarnya? Masih ada. Berapa orang semua itu? Kami 80 lebih. Ribuan 20 lebih. dari mereka masuk. Tahun berapa mereka masuk sebagai mahasiswa? Ingat apa tidak? Tahun ajaran, kalau saya tidak salah, tahun ajaran 2019-2020. 2019-2020. Apa mereka ini kuliah ada membayar SPP apa tidak sampai selesai? Setahu saya tidak, tapi kalau lebih detail dari
fakultas dan Oh, jadi mereka ini kuliah sampai selesai, tidak bayar. saksi saya dengar kemarin sampai selesai. Nah, ya dari ada aja kan. Kalau saya dengar dari lain, orang terdakwa tahu bahwa mereka ini dibiayai sampai selesai. Sampai selesai. Karena itu suratnya. Surat darahnya. Mereka dapat sarjana? Sarjana. Dapat sarjana. Oke, ketiga, ada dana-dana hibah yang misalnya diperuntukkan untuk misalnya rumah sakit, tapi dibangun misalnya untuk gereja atau lain-lain. Apa terdakwa tahu? Ada kira pengalihan dana hibah untuk membuat sekolah, tapi dibangun misalnya untuk rumah sakit. Apa terdakwa pernah tahu? Ya. Tahu? Tahu. Pendapat terdakwa bagaimana? Karena itu kan peruntukannya sekolah. Saya Tapi sudah sampaikan rumah sakit. pada kesaksian waktu Ya, saya sebagai saksi. gimana? Saya sudah sampaikan pada waktu saya memberikan kesaksian sebagai saksi. Jadi terdakwa tidak keberatan untuknya karena tepat. Oke, terima kasih. Cukup ini ya. Jadi menurut saudara dakwaan penuntut umum bahwa akibat penyalahgunaan keuangan atau dana hibah negara dirugikan 8,9 miliar. Apa tanggapan? Ini dakwaan. Kalau silakan aja berpendapat aja, nggak apa-apa. Apakah itu adil sudah benar atau tidak? Saya menyampaikan sesuai dengan data yang telah dikelola baik oleh Badan Tiga Sinode maupun oleh gereja, panitia-panitia, dan berdasarkan pada LPJ. Ya, ini dakwaan disusun itu bukan mengatakan. Kalau kita lihat dari kemarin ada ahli konstruksi, ahli penghitungan negara, macam-macam lah. Sampai kemudian muncul ke angka itu sehingga menjadi beban bagi Gemini. Karena uang semua dari Pemprov, uang negara itu masuknya di Gemini. Ya, Sehingga ketika salah gunakan, yang menjadi tanggung jawab Gemini. Kan kita lihat ini kan orang berpendapatnya liar. sesungguhnya uang ini masuk ke rekening lembaga dalam hal ini Ya. Sinode Gemini. Iya. Dan kami sebagai badan bekerja, ibu sebagai ketua telah berupaya untuk menyalurkan itu sesuai dengan Iya. apa yang dalam NTHD, proposal dan perencanaan. Iya. Sudah berupaya. Ya, Tapi kemudian ada penelitian, penelusuran, penyelidikan sampai ke penyidikan perkara ini. Kemudian penuntut umum berpendapat ada kesalahan, ada penyalahgunaan di sana, dan ada kerugian di sana. Tanggapan saudara selaku Ketua Sinode dalam rangka mengganti kerugian negara itu yang saya mau tanya. pertama ialah bahwa kami telah menyalurkan itu dan telah mengerjakan dan sudah ada SPJ atau LPJ. Itu jawaban saya. Baik. Dan kalau ada temuan seperti ini juga sifatnya adalah kelembagaan, Baik. bukan perorangan. Terima kasih. Ada lagi yang terakhir mau disampaikan? Cukup ini. Cukup ya. Nanti kita anggap pemeriksaan selesai. Giliran kita beri kesempatan untuk menyusun tuntutan pidana. Ya. 1 minggu ke depan kan? Sama ya. Gitu ya. Saudara-saudara tim penasihat hukum. Sidang hari ini kita tunda ke hari Senin tanggal 17 November 2020.
Ya, sidang hari ini kami akan cukup dan diri. Hari ini merupakan sidang ke-17 yaitu pemeriksaan terdakwa, dan kami melihat bahwa yang ditanyakan oleh majelis hakim itu dijawab dengan saksama oleh terdakwa, karena dalam hal ini terdakwa sebagai depository itu dia hanya mendatangani MKD, tapi kemudian dari 21,5 miliar ini penyalurannya itu sama sekali terdakwa tidak terlibat. Nah, ini ada kerugian 8,9 miliar. 8,9 miliar ini audit BPKP itu telah dituangkan dalam 14 item. Dan item pertama adalah 1,5 juta yang katanya ada 3 orang guru agama yang hadir pada KKBA yang ada nama mereka, tetapi mereka tidak mengambil uang 1,5 juta. Tapi sampai sekarang itu tidak bisa dibuktikan. Saya kira seperti itu sidang hari ini bisa. Karena begini, statement saya di tanggal 21 November 2024 pada saat pemeriksaan Rina pertama di Polda, saya mengatakan bahwa tidak ada satu pertanyaan dari polisi. Bahkan sampai sekarang ini, pertanyaan kenapa dana hibah ini masuk dari rekening saudara dan kenapa dana hibah kau pakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan di medsos itu sudah jelas. Ada pengakuan dari jaksa yang mengatakan bahwa dana hibah ini tidak pernah masuk kepada kelima rekening terdakwa, dan kelima terdakwa ini tidak memakai dana hibah untuk kepentingan pribadi. Dan jelas dari awal kami katakan bahwa dana hibah ini sudah jelas dipakai untuk pelayanan. Ini merupakan edisi terakhir siaran pemeriksaan 5 terdakwa, dan pada siaran berikut kami akan siarkan sidang tuntutan kelima terdakwa yang akan berlangsung Senin 17 November 2025 pekan depan. Dari Manado, tim melaporkan.